Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah Medan Elektromagnetik dan kali ini kita akan membahas persamaan Maxwell dan juga perambatan gelombang dalam media yang bukan ruang bebas. Pada 20 sebelumnya kita mengasumsikan bahwa perambatan ataupun transmisi dari medan listrik maupun medan magnet berada pada ruang bebas yaitu vakum ataupun udara. Nah, di sini kita akan membahas lebih umum lagi perambatannya pada media bukan ruang bebas atau beberapa media di konduktor, dielektrik maupun material magnetik. Nah, jadi pada medium tempat gelombang merambat yang bukan merambat pada ruang bebas terdapat partikel-partikel yang bermuatan. Seperti yang tadi disebutkan seperti konduktor terdapat partikel-partikel yang bermuatan namun tergantung dari jenisnya apakah dia konduktor, dielektrik ataupun material magnetik, maka sifat dari pergerakan konduktor ini akan sangat berbeda. Medan magnet dan medan listrik yang merambat pada media ini akan memberikan gaya pada muatan yang terdapat pada medium tersebut. Interaksi partikel yang bermuatan terhadap gaya dari medan listrik dan medan magnet pada gelombang akan menghasilkan arus induksi pada media perambatan. Jadi nanti akan akibat medan listrik maupun medan magnet yang mengenai uh, material-material tersebut, maka akan terjadi arus induksi sehingga nanti akan mempengaruhi medan listrik maupun medan magnet yang dirambatkan tersebut. Ada tiga fenomena dasar yang merupakan hasil interaksi antara partikel yang bermuatan dengan medan listrik dan medan magnet yang disebut namanya nanti adalah konduksi, polarisasi, dan magnetisasi. Jika dia merambat pada suatu bidang konduktor, maka terdapat fenomena konduksi. Jika dia berambat pada material dielektrik, maka yang merambat adalah polarisasi. Maka fenomena yang terjadi adalah polarisasi. Sedangkan kalau dia merambat pada material magnetik, tentu yang terjadi adalah fenomena magnetisasi. Oke, kita akan bahas konduktor nih. Ini adalah beberapa sifat atau karakteristik dari masing-masing material yang tadi. Konduktor itu banyak elektron bebas. Elektron bebas ini berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, kita ingat bahwa yang namanya arus itu terjadi akibat perpindahan elektron atau pergerakan elektron. Nah, di sini parameter konduktivitas atau sigmanya itu tidak sama dengan nol. Sedangkan pada dielektrik lebih banyak muatan yang terikat. Nah, tapi dengan adanya medan listrik menyebabkan muatan tidak bergerak bebas tapi hanya pindah orientasinya pindah atau polarisasinya nanti memberikan gaya pada media ini sama seperti menarik pegas yang artinya terdapat mekanisme penyimpanan energi. Jadi pada saat nanti uh, medan listrik atau medan magnetnya hilang, baru energinya itu akan terlepas. Dan parameter permitivitas pada dielektrik tidak sama dengan satu. Parameter permitivitas relatif ya. Karena permitivitas ruang hampa itu akan selalu sama. Nah, jadi itu sifat dari dielektrik. Konduktor lebih banyak bebas, artinya akan lebih banyak arus akibat perpindahan elektron ini. Dielektrik tidak banyak perpindahan muatannya, namun nanti seperti tertarik muatan untuk muatan yang ada pada atomnya tersebut. Pada magnetik, nah di sini sama kasusnya seperti di elektrik, namun lebih ke sifat magnetiknya, yaitu mampu menyimpan energi magnetik. Medan magnet yang diberikan akan meluruskan orientasi arus loop pada partikel sesuai dengan arah medan magnet. Parameter permeabilitas relatif mu r itu tidak sama dengan 1. Oke, jadi untuk kasus pada konduktor, adanya medan listrik dari luar akan mengakibatkan terjadinya perpindahan posisi elektron pada partikel. Jadi dia akan berpindah gantung dari arah medan listriknya. Nah, ini maka perpindahan tiap elektron itu akan bergerak melawan medan listriknya. Nah, ini kalau dianalogikan, misalnya sekumpulan laron yang terbang mengelilingi lampu, kalau kita analogikan bahwa laron tersebut adalah elektron.
yang terbangnya secara acak di sekitar lampu, maka pada saat kita pindahkan lampu tersebut, terbangnya larung itu tetap acak tapi akan mengikuti geraknya lampu tersebut atau mengikuti posisi lampu. Maka kalau kita lihat hukum Newton, F sama dengan ma, F adalah gaya, m adalah massa, dan a adalah percepatan. Maka di sini kita bisa ubah untuk elektron yang bergerak menjadi bentuk seperti ini, dan V-nya adalah min E tau C per M dikalikan dengan E. Arus merupakan elektron yang bergerak. Ingat kembali bahwa arus bergerak, arah arus itu bergerak berlawanan dengan arah gerak elektron, sehingga pada saat ada pergerakan elektron di sini yang diakibatkan oleh adanya medan listrik, maka akan terjadi rapat arus yang pada dasarnya merupakan jumlah elektron yang bergerak dikali dengan kecepatan rata-rata dari elektron tersebut, sehingga ini dituliskan sebagai J adalah rapat arus, C-nya ini adalah diakibatkan oleh konduksi. Jadi rapat arus yang diakibatkan oleh konduksi besarnya adalah ini, atau yang dituliskan sebagai sigma. Dengan sigma adalah yang namanya konduktivitas dalam Siemen per meter. Nah, jadi di sini besarnya rapat arus elektron itu bergantung pada besarnya medan listrik dan juga besarnya konduktivitas dari bahan tersebut. Nah, sedangkan pada kasusnya di elektrik, nah di sini elektron-elektron itu terikat pada terikat mengelilingi pusat, dengan pusatnya adalah di sini adalah yang positif, inti positif nukleusnya. Nah, ini adalah awan-awan elektronnya. Nah, jadi pada saat medan listrik itu datang atau merambat pada media di elektrik tersebut, ini akan terbentuknya yang namanya dipol dari P. Nah, sini ya. Jadi besarnya dipol itu adalah Q, yaitu jumlah muatan dikalikan dengan jaraknya. Jadi pada saat ada medan listrik, nah ini nukleus inti positif ini akan tertarik ke arah medan listrik tersebut, semakin menjauh dari muatan negatifnya. Jadi center of negatifnya bergeser hingga akhirnya dia berpisah. Tidak berpisah ya, dia tetap menyatu, tapi terdapat suatu jarak tertentu ini yang besarnya adalah D. Nah, elektrik dipol yang telah ada pada dielektrik polar menjadi searah. Jadi elektrik dipolnya menjadi searah. Nah, semakin besar medan listrik yang diberikan, maka semakin jauh jarak D ini. Jadi dia akan menggeser inti nukleusnya ke lebih jauh lagi. Tetapi muatan positif dan negatif tidak akan terpisah. Jadi seperti tergang oleh per. Pada saat medan listrik hilang seperti tadi, maka posisi muatan positif dan negatif akan kembali ke posisi semula. Jadi pada saat sudah hilang langsung kembali lagi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan elektrik dipol. Nah, misalnya pada dielektrik dipol yang bersifat polar seperti air, water, medan listrik akan mengubah orientasi dari dipol listrik P-nya. Jadi misalnya ini ada yang negatif, negatif, positif, dan positif. Nah, yang tadinya dia bersifatnya polar, ini kemana saja arahnya P-nya. Nah, pada saat ada medan listrik, maka dia akan menuju ke satu arah semuanya. Nah, seperti itu. Polarisasinya pada materi tersebut dia berubah. Nah, ini untuk mengetahui karakteristiknya diperlukan besaran mikroforsik yang disebut sebagai polarization. Jadi P itu adalah polarization atau polarisasi yang mengkuantisasikan atau memberikan nilai besaran polarisasi elektrik dari material dielektrik. Polarization itu didefinisikan sebagai jumlah dari dipol listrik pada suatu satuan volume dibagi dengan volume tersebut, yaitu adalah jumlah dari P besar adalah polarization, P adalah dipol listrik ya.
jumlah dipol listrik pada satuan volume tertentu, atau besarnya N dikalikan Q kalau dia berupa diskrit dikalikan D. Atau bisa juga dituliskan polarization itu adalah epsilon 0 permitivitas ruang hampa C elektrik dikalikan dengan medan listrik yang mengakibatkan polarization tersebut. Nah, jika medan listrik merambat melalui materi dielektrik, maka medan listrik akan menginduksikan arus polarisasi dan juga rapat muatan polarisasi. Nah, jadi ada juga arus polarisasi dan juga rapat muatan polarisasi akibat ya tadi akibat pergerakan dari inti nukleus yang mengikuti arah medan listrik, yaitu rapat arus polarisasi atau JP. J polarization adalah akibat dari pergerakan perubahan polarisasi sehingga besarnya adalah seperti ini. Sedangkan rapat muatan polarisasi atau yang disebut dengan Rho P, Rho adalah rapat muatan, P-nya adalah polarisasi, besarnya tergantung dari polarization-nya. Seperti ini. Jadi tergantung dari besarnya sebanding dengan besarnya polarisasi, yaitu besarnya adalah segini. Jadi sangat tergantung dari muatan yang terpolarisasinya, besarnya polarisasi. Jadi ada dua yang dipengaruhi, yaitu rapat arus polarisasi dan juga rapat muatan polarisasi. Nah, oke. Nah, untuk material magnetik, maka karakteristik atomik dari material yang akan diperhatikan. Material magnetik terdiri atas molekul yang terdiri dari atom-atom. Atom terdiri tadi dari inti positif yang dikelilingi oleh awan elektron. Elektron berputar pada orbitnya mengelilingi inti positif. Elektron yang berputar ini sebanding dengan arus yang gerakannya berputar sepanjang suatu lintasan yang lintasan tersebut mengelilingi suatu area ds. Jadi ingat bahwa arus hubungannya dengan pergerakan elektron. Nah, konsep berpartikel ini merupakan konsep mikroskopik di mana untuk kasus ini disebut dengan konsep momen dipol magnetik. Jadi bentuk ini disebut sebagai yang namanya nanti momen dipol atau M. Nah, magnitud dari momen dipol magnetik ini adalah hasil perkalian antara besarnya arus yang berputar dengan luas area yang dilingkupi. Momen dipol magnetik merupakan besaran mikroskopis, sedangkan untuk mengetahui karakteristik material magnetis, secara utuh dibutuhkan besaran makroskopik yang disebut sebagai magnetisasi. M besar adalah total momen magnetik per volume. Nah, jadi M ini atau yang dikatakan sebagai magnetisasi adalah jumlah atau total momen magnetik dalam satu volume tertentu, atau nanti bisa dituliskan sebagai NIDS. Oke, nah ini sebagai contoh pada suatu material magnetik, kalau tidak ada medan magnet, maka momen magnetik ini, momen dipol magnetik ini terorientasi secara random, jadi kemanapun. Nah, ini kasusnya mirip seperti yang tadi pada material dielektrik, hanya saja ini dipengaruhinya oleh medan magnet. Nah, pada saat diberikan medan magnet, maka medan magnet tersebut akan memberikan torsi kepada M. Nah, seperti itu. Nah, ini ada torsinya. Nah, torsi sehingga arah orientasi M-nya menjadi teratur. Jadi mengarah seperti itu. Ingat, torsi adalah menggunakan aturan tangan kanan. Jadi bukan arusnya yang menghadap ke arah B, tapi torsinya atau momen dipol magnetiknya yang mengarah yang mengarah ke arah B tersebut. Setelah diberikan medan magnet, momen dipol magnetik yang diberikan kontribusi terhadap arus magnetisasi adalah momen dipol yang berada pada daerah lintasan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Jika jumlah momen dipol magnetik per volume adalah M, maka jumlah momen dipol magnetik pada volume ds cos theta dl adalah n ds cos theta dl sama dengan n dot ds dot dl. Sehingga ini adalah total arus magnetisasi. Total arus yang diakibatkan oleh magnetisasi tersebut besarnya adalah M dot L. Dengan teorema Stokes kita bisa dapatkan Jm sama dengan curl dari magnetisasi. Nah, artinya di sini kita sudah melihat beberapa pengaruh medan listrik maupun medan magnet pada suatu material, entah itu material konduksi, konduktor, dielektrik ataupun material magnetisasi, material magnetik. Nah, jadi apa yang terjadi pada hukum Gauss untuk medan listrik? Hukum Gauss untuk medan listrik pada dasarnya mengkuantisasikan rapat flux listrik dengan sumbernya. Ini sudah saya jelaskan pada artifisis dari hukum Gauss untuk medan listrik. Nah, sedangkan pada medium dielektrik terdapat rapat muatan polarisasi, yaitu ρ P. Sehingga yang awalnya bentuk pada vakum seperti ini berubah menjadi seperti ini. Jadi ditambahkan dengan ρ P, ada rapat muatan baru di situ. Sehingga dapat dikatakan di sini E-nya akan sama, E-nya akan tambah besar ya. Kalau kita substitusikan ρ P ini dengan divergensi minus divergensi dari P itu tadi adalah polarisasi, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kita yang ada divergensinya kita pindahkan ke arah kiri, dan kita bisa substitusikan P dengan C epsilon 0 E. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 1 ditambah C elektron itu adalah yang dinamakan sebagai permitivitas relatif suatu bahan. Jadi suatu bahan dielektrik itu memiliki yang namanya permitivitas relatif. Kalau udara, permitivitas relatifnya itu mendekati 1. Vakum juga 1, yang artinya nilainya adalah permitivitas ruang hampa epsilon 0. Kira seperti itu. Sehingga untuk hukum Gauss untuk medan listrik berubah menjadi divergensi dari mu0 dikalikan mu r E sama dengan rho V. Nah, bagian mu0 dikali mu r E ini bisa kita ganti dengan D. Itu adalah medan listrik yang merambat pada media dielektrik. Bagaimana dengan hukum Ampere? Hukum Ampere menyatakan hubungan antara medan magnet dengan rapat arus yang merupakan sumbernya. Jadi medan magnet ini nanti rapat arusnya bukan hanya rapat arus akibat listrik, tadi ada rapat arus beberapa ya, yang akibat momen dipol dan juga pada polarisasi. Pada media longgang bebas, rapat arus yang ada hanya berupa rapat arus konvensional yang disebabkan oleh andulan elektron. Pada media bukan ruang bebas, interaksi antara medan listrik dan medan magnet pada partikel bermuatan menyebabkan terjadinya rapat arus konduksi, nah ini yang akibat konduktor, rapat arus polarisasi yang akibat dielektrik, dan rapat arus magnetisasi yang akibat material magnetik. Sehingga ini ditambahkan JC, JP, dan JM. Nah, kalau kita substitusi JC tadi yang akibat konduktor adalah sigma E, JP adalah turunan pertama polarisasi terhadap T atau yang bentuknya seperti ini, dan JM adalah curl dari magnetisasi, sehingga hukum Ampere menjadi bentuknya seperti ini. Nah, bagian yang ada curlnya kita pindahkan ke arah sebelah kiri, sisanya semua ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa melihat jadi panjang, jadi ditambah sigma E. Nah, perhatikan B-nya sendiri di sini menjadi yang bagian kiri. Nah, ini adalah kalau kita kalikan dengan mu 0, nah jadi B akan sama dengan mu 0 H plus M. Jadi
flux medan magnet ditambahkan dengan magnetisasinya. Maka H-nya menjadi B per mu 0 min M. Jadi ini adalah H. Maka kita bisa menyatakan curl H sama dengan J. Ini rapat arus akibat elektron ditambah sigma E ditambah turunan medan listrik pada suatu media dielektrik per T. Nah, ini yang dari sini ya. Nah, ini adalah jadi hukum ampernya menjadi ada tambahan yaitu sigma E dan juga tambahan magnetisasi. Hubungan antara intensitas medan magnet dengan rapat flux magnet. Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa dari hukum ampere, nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Maka kalau kita turunkan tadi B-nya adalah mu 0 H plus M, M-nya sendiri adalah C magnetik dikalikan dengan H, maka kita nyatakan B sama dengan mu 0 mu R H, dengan mu R adalah permeabilitas relatif dari suatu bahan konduktor. Dari suatu bahan material magnetik. Atau B bisa dituliskan sebagai mu. Mu ini adalah perkalian antara mu 0 dan mu R dikalikan dengan H. Nah, jadi kalau epsilon R atau permeabilitas relatif itu berada pada bidang dielektrik, sedangkan mu R atau permeabilitas relatif itu berada pada material magnetik. Hukum Maxwell akan berubah menjadi seperti ini. Divergensi D sama dengan rho V. D-nya sendiri adalah epsilon 0 epsilon LE. Dan hukum Gauss menjadi seperti ini. Nah, tapi B-nya sendiri menjadi mu 0 mu R dikalikan H. Hukum Faraday ini juga tetap curl E min do B per do T, tapi B-nya sendiri sekarang ada mu R-nya. Sedangkan hukum Ampere ditambahkan sigma E di sini. Jadi ada arus konduksi. Dan di sininya pun medan listriknya adalah medan listrik yang merambat pada dielektrik. Tentu ini adalah secara umum ya, dimanapun dia merambatnya, mau di konduktor, dielektrik atau medan magnetik. Kalau misalnya dia berada pada misalnya dielektrik, artinya mu R ini akan bernilai 1. Jadi B-nya sama seperti merambat pada ruang hampa biasa. Gitu. Jadi tidak terpengaruh. Tapi kalau dia merambatnya pada medan elektrik, pada medan magnetik, maka epsilon R ini bernilai 1. Artinya medan listrik dia tidak terpengaruh. Misalnya medan listrik akan sama seperti di vakum atau di ruang bebas. Begitu juga kalau dia misalnya merambat di konduktor yang permitivitas relatif maupun permeabilitas relatifnya 1. Dia hanya mempengaruhi hukum Ampere. Seperti itu. Oke, demikian untuk hukum Maxwell pada media bukan ruang bebas. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.